Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang sistem persamaan linier dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Misalkan kita mempunyai 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Misalnya, persamaan pertama A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Metode iterasi Gauss-Seidel ini bisa diterapkan jika elemen diagonalnya itu lebih besar dari jumlah elemen pada persamaan tersebut. Nah, misalnya dari ketiga persamaan di atas kita bentuk ke sebuah matriks. Berarti ini adalah matriks yang kita dapat dari koefisien X, Y, Z, dan D1, D2, D3-nya adalah konstanta. Harga mutlak dari A1 itu harus lebih besar dari harga mutlak B1 ditambah C1. Kemudian harga mutlak B2 itu harus lebih besar dari harga mutlak A2 ditambah C2. Dan harga mutlak C3 itu harus lebih besar dari harga mutlak A3 ditambah B3. Kalau secara rumus, harga mutlak AII itu harus lebih besar dari jumlah harga mutlak AIJ, di mana J-nya dimulai dari 1, tetapi J tidak sama dengan I sampai ke N, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai ke N. Langkah-langkah mencari akar-akar persamaan dengan metode Gauss-Seidel. Yang pertama, formula untuk masing-masing variabel. Dalam arti kita membentuk formula baru atau rumus baru untuk masing-masing variabel. Intinya kalau variabelnya itu adalah X, terdiri dari variabel X, Y, Z, maka kita jadikan persamaan X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan. Atau secara rumus berarti X sama dengan 1 per A1 kali D1 kurang B1Y kurang C1Z. Y sama dengan 1 per B2 kali D2 kurang A2X kurang C2Z. Yang Z sama dengan 1 per C3 kali D3 kurang A3X kurang B3Y. Langkah kedua, menentukan tebakan awal X0, Y0, Z0 atau iterasi ke 0 untuk mendapatkan X1, Y1, Z1 pada iterasi yang pertama. Nah, di sini pada iterasi yang pertama, kalau tadi kita sudah menebak bahwa X0, Y0, Z0 sama dengan 0 pada iterasi ke 0, maka pada iterasi ke 1 kita tinggal substitusi pada formula rumus tadi bahwa untuk X1, Y-nya pada iterasi ke 0, Z-nya juga pada iterasi ke 0. Untuk langkah ketiga, kita menentukan X iterasi kedua, Y iterasi kedua, dan Z pada iterasi kedua, ya. Nah, di sini X pada iterasi kedua, kita tinggal substitusi Y-nya pada iterasi pertama dan Z-nya pada iterasi pertama. Nah, karena pada Y pada iterasi kedua, X-nya sudah diketahui pada iterasi kedua, maka kita tinggal substitusi X-nya itu kita ambil dari yang iterasi kedua. Tetapi Z-nya masih pada iterasi pertama. Nah, untuk Z pada iterasi kedua, kita tinggal substitusi X pada iterasi kedua dan Y pada iterasi kedua. Nah, iterasi itu akan terus berulang sampai iterasi ke R. Iterasi ke R itu di sini untuk mencari X R tambah 1 kita menggunakan Y pada iterasi ke R dan Z pada iterasi ke R. Tetapi pada iterasi ke R tambah 1 itu Y-nya menggunakan X pada iterasi R tambah 1 dan Z-nya pada iterasi ke R karena belum diketahui. Begitu juga Z pada iterasi ke R tambah 1 untuk mencarinya kita menggunakan X pada iterasi ke R tambah 1 karena sudah diketahui dan Y pada iterasi R
tambah 1 karena sudah diketahui. Iterasi tersebut berhenti jika sudah mencapai harga mutlak dari XI pada iterasi K tambah 1 dikurangi XI pada iterasi K per XI pada iterasi K tambah 1 itu kurang dari E, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N. Atau kita bisa terjemahkan, iterasi itu berhenti sampai harga mutlak dari nilai X pada iterasi tersebut dikurangi X pada iterasi sebelumnya dibagi X pada iterasi tersebut itu kurang dari E. Itu untuk variabel X, Y, ataupun Z ya. Nah, di sini rata-rata biasanya menggunakan X1, X2, X3, dan seterusnya itu sama saja ya. Contoh, cari solusi sistem persamaan linear ini dengan metode iterasi Gauss-Seidel dengan tebakan awal 0,0,0,0. Di sini persamaan-persamaan pertamanya adalah 10x1 kurang x2 tambah 2x3 tambah 0x4 sama dengan 6. Biasanya kalau 0 nggak ditulis ya. Persamaan kedua min x1 tambah 11x2 kurang x3 tambah 3x4 sama dengan 25. Persamaan ketiga 2x1 kurang x2 tambah 10x3 kurang x4 sama dengan min 11. Persamaan keempat 0x1 tambah 3x2 kurang x3 tambah 8x4 sama dengan 15. Penyelesaiannya, kalau keempat persamaan di atas kita bentuk ke sebuah matriks, ini adalah koefisiennya 10 min 1 2 0, min 1 11 min 1 3, 2 min 1 10 min 1 0 3 min 1 8. Ini adalah koefisien dari X1, X2, X3 dan X4. Yang sebelah kanan adalah konstantanya 6, 25 min 11 15 ya. Di sini kita harus cek elemen diagonalnya itu harus lebih besar dari jumlah elemen lain pada persamaan tersebut. Harga mutlak 10 itu harus lebih besar dari harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak 2 ditambah harga mutlak 0. Harga mutlak 11 harus lebih besar dari harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak 3. Harga mutlak 10 harus lebih besar dari harga mutlak 2 ditambah harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak min 1. Dan harga mutlak 8 itu harus lebih besar dari harga mutlak 0 ditambah harga mutlak 3 ditambah harga mutlak min 1. Langkah-langkah mencari akar-akar persamaan dengan metode Gauss-Seidel. Langkah pertama kita menentukan formula untuk masing-masing. Nah, di sini persamaan pertama adalah 10x1 kurang x2 tambah 2x3 tambah 0x4 sama dengan 6. Maka kita jadikan x1 sama dengan. Kalau kita jadikan x1 sama dengan, kalau x4 ini anggap 0, nggak usah kita tulis, berarti 2x3 pindah ke kanan negatif, X2 pindah ke kanan jadi positif, dan dibagi dengan 10. Begitu juga persamaan kedua, berarti kita mencari X2, 25, X1-nya pindah ke kanan jadi positif, X3-nya jadi positif, kemudian 3, X4 jadi negatif, dibagi 11. Nah, persamaan ketiga berarti kita mencari X3, 2x1 pindah jadi negatif, min x2 pindah jadi positif, 10x3 jadi min x4 jadi positif, nah dibagi dengan 10 karena kita mencari x3. Nah, kemudian untuk persamaan keempat formulanya itu x4. Berarti di sini kalau x1 0 nggak usah perhitungkan, 3x2 pindah jadi negatif, kemudian min x3 pindah jadi positif, kemudian dibagi 8. Untuk mencari formula itu boleh ngacak, boleh. Misalnya dari persamaan pertama kita mencari di sini x2, dari persamaan kedua kita mencari x3, dari persamaan ketiga kita mencari x4 dan persamaan keempat kita mencari x1. Nggak apa-apa, ngacak juga. Yang penting dari setiap persamaan mencari x-nya itu yang berbeda. Di soal disebutkan bahwa tebakan awalnya adalah 0,0,0,0
0. Berarti di sini adalah X1 0, X2 0, X3 0, dan X4 0. Langkah kedua, menentukan tebakan awal. Tadi kan sudah tebakan awalnya adalah 0, 0, 0. Itu untuk iterasi ke 0 dan untuk mendapatkan iterasi X1 pada X2, X3, X4 pada iterasi pertama, ya. Nah, di sini pada iterasi pertama kita tahu formula X1-nya rumusnya adalah 6 tambah X2 kurang 2X3 per 10. Maka kita tinggal substitusi X2 dan X3-nya itu pada tebakan awal atau iterasi ke 0 ya. Kita tinggal substitusi 0, 0. Maka di sini hasilnya adalah 0,6. Kemudian pada X2 di sini rumusnya kan 25 tambah X1 tambah X3 kurang 3X4 per 11. Kita tinggal substitusi pada iterasi. Nah, di sini X1-nya karena tadi sudah diketahui pada iterasi pertama 0,6, kita tinggal substitusi ganti X1-nya pada iterasi pertama. Untuk X3 dan X4-nya berarti kita menggunakan iterasi ke 0. Jadi X1-nya 0,6, X3 dan X4-nya 0. Maka menghasilkan 2,3273. Untuk X3, di sini min 11 kurang 2X1 tambah X2 tambah X4 per 10. Karena X1 dan X2 pada iterasi pertama sudah diketahui, maka kita tinggal substitusikan, kemudian X4-nya kita ambil dari tebakan awal, yaitu 0. Iterasi ke 0 ya. Nah, di sini X1-nya kita substitusi 0,6, X2-nya 2,3273. Nah, di sini X4-nya adalah 0 ya. Maka hasilnya adalah min 0,9872. Nah, untuk X4, 15 kurang 3X2 tambah X3 per 8. Karena di sini X2 dan X3 pada iterasi pertama sudah diketahui, maka kita tinggal substitusikan saja. X2 ganti dengan 2,3273 dan X3 diganti dengan min 0,9872. Hasilnya adalah 0,8789. Untuk langkah selanjutnya kita mencari X1, X2, dan X4 pada iterasi kedua. Di sini pada iterasi pertama tadi kita sudah menemukan X1-nya 0,6, X2-nya 2,3273, X3-nya min 0,9873 dan X4-nya adalah 0,8789. Nah, untuk iterasi kedua, formulanya atau rumus X1-nya adalah 6 tambah X2 kurang 2X3 per 10. Kita tinggal substitusi X2-nya dengan 2,3273 dan X3-nya dengan min 0,9873. Hasilnya adalah 1,0302. Nah, untuk X2 karena di sini rumusnya 25 tambah X1 tambah X3 kurang 3X4 per 11. Karena X1-nya sudah diketahui, maka kita ganti X1-nya itu pada iterasi kedua, yaitu 1,0302. Tetapi X3-nya masih menggunakan iterasi yang pertama, yaitu min 0,9873 dan X4-nya adalah 0,8789. Hasilnya adalah 2,0369. Begitu juga untuk X3, di sini rumusnya min 11 kurang 2X1 tambah X2 tambah X4 per 10. Karena X1 dan X2 pada iterasi kedua sudah diketahui, maka kita tinggal substitusi. X1-nya menggunakan pada iterasi kedua yaitu 1,0302, X2-nya menggunakan 2,0369, X4-nya tetap menggunakan iterasi yang pertama yaitu 0,8789. Nah, maka hasilnya adalah min 1,0145. Nah, untuk X4, 15 kurang 3X2 tambah X3 per 8. Karena di iterasi kedua X2 dan X3-nya sudah diketahui, maka kita gunakan X2 dan X3-nya pada iterasi kedua, yaitu X2-nya 2,0369 dan X3-nya adalah min 1,0145.
Hasilnya adalah 0,9843. Nah, iterasi tersebut terus kita lanjutkan ke 3, ke 4, dan seterusnya. Kapan iterasi tersebut berhenti? Jika nilai X pada iterasi tersebut dikurangi nilai X pada iterasi sebelumnya dibagi dengan nilai X pada iterasi tersebut itu harus kurang dari E. Itu kalau misalnya ada nilai E-nya yang ditanyakan atau nilai kesalahannya. Tetapi jika nilai kesalahannya tidak diketahui di soal, maka kita tinggal gunakan pada iterasi yang mempunyai nilai 2 kali berturut-turut itu sama. Nah, itu iterasinya berhenti. Sistem persamaan linier dengan metode Gauss-Seidel menggunakan Excel. Di sini ada 4 buah persamaan. Yang pertama adalah 10x1 kurang x2 tambah 2x3 tambah 0x4 sama dengan 6. Persamaan kedua min x1 tambah 11x2 kurang x3 tambah 3x4 sama dengan 25. Persamaan ketiga 2x1 kurang x2 tambah 10x3 kurang x4 sama dengan min 11. Persamaan keempat 0x1 tambah 3x2 kurang x3 tambah 8x4 sama dengan 15. Dengan tebakan awal 0,0,0,0. Berarti x1, x2, x3, x4-nya adalah 0. Nah, langkah pertama kita harus membuat formula atau rumus baru. Kita untuk yang persamaan pertama kita jadikan x1 sama dengan, berarti jadi 6 tambah x2 kurang 2x3 per 10. Persamaan kedua kita jadikan x2, jadi 25 tambah x1 tambah x3 kurang 3x4 per 11. Persamaan ketiga kita jadikan x3, min 11 dikurang 2x1 tambah x2 tambah x4 per 10. Dan persamaan keempat kita jadikan x4 sama dengan 15 kurang 3x2 tambah x3 per 8. Nah, di sini kita boleh ngacak, mau misalnya persamaan 1 kita jadikan x2, persamaan 2 kita jadikan x3, persamaan 3 kita jadikan x4, dan persamaan 4 kita jadikan x1. Tidak apa-apa, yang penting intinya ada yang mewakili x1, x2, x3, dan x4. Nah, di sini langkah pertama kita menentukan iterasi. Iterasi berarti karena tebakan awalnya adalah 0, berarti x1 0, x2 0, x3 0. Nah, maka ini termasuk ke iterasi ke 0, ya. Nah, kemudian kita menentukan iterasi yang pertama. Berarti di sini adalah nomor sebelumnya tambah 1. Untuk mendapatkan x1 pada iterasi pertama, kita menggunakan formula dari x1 tambah x2 kurang 2x3 per 10, di mana x2 dan x3-nya kita masih menggunakan x2 dan x3 pada iterasi ke 0. Langsung saja ke rumus, berarti 6 ditambah x2 kemudian dikurang 2 kali x3 pada iterasi ke 0 dibagi dengan 10. Dapat 0,6. Nah, untuk x2 di sini x1-nya kan kita sudah mengetahui, ya, sudah kita cari, maka si x1-nya kita gunakan x1 pada iterasi pertama. Nah, untuk x3 dan x4-nya masih menggunakan pada iterasi yang ke 0 karena belum diketahui. Langsung ke rumus, berarti 25 ditambah x1 pada iterasi pertama, kemudian ditambah x3 pada iterasi ke 0 dikurang 3 kali x4 pada iterasi ke 0 dibagi 11. Maka dapat 2,3272 sekian-sekian. Nah, untuk x3 juga sama, karena di sini pada iterasi pertama x1 dan x2 sudah diketahui, maka untuk x3, x1 sama x2-nya kita ganti dengan pada yang iterasi pertama. Nah, untuk x4-nya masih menggunakan pada iterasi ke 0, ya. Berarti min 11 dikurang 2 kali x1 pada iterasi pertama ditambah ini x2 pada iterasi pertama ditambah x4 pada iterasi ke-0 dibagi 10. Maka dapat min 0,987 sekian-sekian.
Untuk menentukan X4, karena di sini X2 sama X3 pada formula X4-nya pada iterasi pertama sudah diketahui, maka kita gunakan X2 sama X3-nya pada iterasi pertama. Langsung ke rumus, berarti di situ 15 dikurang 3 kali X2 pada iterasi pertama ditambah X3 pada iterasi pertama dibagi 8. Maka dapat 0,8788 sekian-sekian. Nah, kalau sudah itu kita tarik garis ya. Ditarik nih supaya kita dapat hasilnya. Nah, di sini coba kita lihat, karena di soal tadi itu tidak ada toleransinya atau E-nya, maka kita bisa ambil kesimpulan jika 2 kali berturut-turut nilainya sama seperti iterasi 10 dan 11, maka kita bisa ambil nilainya, yaitu nilainya untuk X1 1, X2 2, dan X3 min 1, X4 adalah 1. Itu adalah akar-akar persamaan linear yang kita cari. Nah, tetapi kalau misalnya di soal itu ada toleransinya, nah kita bisa gunakan rumus ini ya, yaitu di mana nilai X pada iterasi tersebut, harga mutlak nilai X pada iterasi tersebut dikurangi nilai X pada iterasi sebelumnya dibagi nilai X pada iterasi tersebut harus kurang dari E. Misalkan E-nya adalah 0,000001. Nah, untuk menentukan E pada X1-nya, kita pakai rumus. Ingat bahwa harga mutlak itu adalah rumusnya ABS dari X iterasi pertama dikurangi pada iterasi sebelumnya, berarti iterasi 0, itu dibagi X1 pada iterasi iterasi yang kita cari ya. Nah, dapatlah 1. Kemudian kita tinggal tarik garis saja untuk X2, X3 ya. Nah, itu 1 semua, dan untuk yang lainnya kita tarik garis nih karena sama ya. Oke. Nah, untuk mengetahui kapan berhenti dan kapan dilanjutkan iterasi dengan menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus if n ya, karena di sini banyak X1, X2, dan X4 ya, atau E1, E2, E3, dan E4. Berarti rumusnya adalah jika kita pakai n, E1 itu kurang dari J11 atau E-nya, ingat pakai dolar ya, supaya nanti kita tarik di sini tetap J11 ya. Kemudian E2 kurang dari J11, pakai dolar lagi. Kemudian E3 kurang dari J11. Dan E4 kurang dari J11, pakai dolar lagi. Kurung tutup. Itu berhenti ya. Kalau benar itu berhenti. Ingat pakai tanda kutip. Jika salah maka lanjutkan. Kalau pakai tanda kutip 2 ya, jangan lupa. Lanjutkan. Tanda kutip lagi, kurung tutup. Oke. Nah, di sini oh iya, masih lanjutkan nih. Maka kita masih lanjutkan. Oke. Kapan berhentinya? Oke. Maka berhenti di iterasi ke-8 ya. Iterasi ke-8. Kalau misalnya E-nya 0,00001, ini berhenti di iterasi ke-8, maka ini adalah akar-akar dari sistem persamaan yang kita cari. Sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel dibandingkan dengan metode Gauss-Jacobi itu iterasinya lebih cepat. Terima kasih.